Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Desain Analisis Algoritma A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas dari proyek akhir analisa efisiensi algoritma AVL menggunakan metode transform and concur. Next. Jadi kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Wahyu Agus Indrawati dengan NIM 2024 10 10 20 64. Kemudian yang kedua ada saya Tika Rizky Putri dengan NIM 2024 10 10 20 70. Yang ketiga ada Kuku Satria Bimantoro dengan NIM 2024 10 10 94. Kemudian untuk outline dari pembahasan kami, yang pertama ada strategi problem solving menggunakan transform and concur. Yang kedua, hubungan antara AVL dengan strategi problem solving transform and concur. Yang ketiga, ada cara kerja algoritmanya. Yang keempat, ada coding dan running program. Dan yang kelima, ada analisa waktu algoritma dan efisiensi algoritma. Next. Kemudian untuk deskripsi singkat mengenai AVL tree dan transform and concur, yang pertama mengenai AVL tree, yaitu sebuah binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. AVL tree muncul untuk menyeimbangkan binary search tree. Dengan AVL tree, waktu pencarian dan bentuk tree dapat dipersingkat dan disederhanakan. Jadi ketika terdapat suatu binary search tree yang perbedaan tinggi antara subtree kiri dan subtree kanannya itu lebih dari 1, maka perlu di-balance terlebih dahulu, kemudian baru dapat diselesaikan. Nah, kemudian untuk transform and concur, yaitu merupakan sebuah teknik yang merubah penyajian masalah ke dalam bentuk lain agar lebih mudah diselesaikan. Misalnya, pada penyelesaian sistem persamaan linier yang dirubah ke sistem matriks. Jadi, konsep dari transform and concur ini itu meng-solving problem menggunakan cara transform. Next. Nah, kemudian untuk strategi problem solving sesuai dengan penjelasan sebelumnya, karena transform and concur ini konsepnya untuk meng-solving problem menggunakan cara transformasi. Jadi ketika terdapat sebuah kasus perancangan algoritma itu perlu diubah ke bentuk baru terlebih dahulu, kemudian baru ditentukan solusinya. Nah, pengubahannya itu menggunakan 3 variasi utama. Yang pertama ada instant simplification, yaitu menyederhanakan kasus ke dalam bentuk yang sederhana. Kemudian ada representation change, yaitu mengubah representasi kasus ke dalam bentuk representasi yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga ada problem reduction, yaitu mengubah ukuran problem ke dalam ukuran problem yang lebih mudah untuk diselesaikan. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada hubungan antara algoritma AVL dengan strategi problem solving, transform and concur. Jadi AVL tree ini merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk menyeimbangkan binary search tree, di mana dari konsep tersebut diketahui bahwa dilakukan transformasi bentuk binary search tree ke dalam bentuk yang lebih seimbang sebelum akhirnya diselesaikan. Jadi, konsep dari AVL tree ini nanti kita akan mentransformasi terlebih dahulu binary search tree yang kita punya ke dalam bentuk binary search tree yang lebih seimbang sebelum nantinya kita akan menyelesaikan sehingga lebih mudah dalam menyelesaikannya. Next. Nah, selanjutnya terdapat cara kerja algoritma AVL. Nah, di sini kita membuat contoh yaitu binary search tree, di mana di sini ketinggiannya itu 5. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat node yang tidak seimbang, di mana memiliki perbedaan tinggi antara kanan dan kiri yaitu lebih dari 1, di mana itu terletak pada node ke-19. Jadi di node 19 ini bisa kita lihat bahwa di kiri itu nilainya 0, sementara di kanan itu nilainya 2, yang menandakan bahwa node tersebut tidak seimbang. Dan di sini kita harus menyeimbangkannya dengan menggunakan algoritma AVL tree ini. Jadi pada algoritma AVL tree ini terdapat 4 rotation, mulai dari rotasi ke kanan atau right rotation atau RR, kemudian ada rotasi ke kiri atau left rotation atau LL, dan ada yang namanya double rotation, yaitu ada right left atau kanan kiri atau biasa disingkat RL, dan ada rotasi kiri kanan atau left right atau biasa disingkat LR. Nah, untuk menyelesaikan problem di sini kita bisa menggunakan double rotation, yaitu RL, yaitu rotasi ke kanan dan kemudian ke kiri.
Nah, seperti pada kasus ini, nantinya untuk node 23 ini akan dirotasi ke kanan, jadi menempati node ke-25, yang mana node 25 ini akan turun ke bawah, berada di kanan dari node 23, yang mana akan tampak seperti gambar di slide selanjutnya. Nah, jadi tampilannya seperti ini, jadi 23 akan menempati node 25 dan 25 akan di kanan dari 23. Sementara itu, di node 19 itu ternyata tetap belum seimbang, yang artinya kita harus melakukan rotasi lagi, yaitu rotasi ke kiri. Nah, sehingga 23 ini akan dirotasi ke kiri menempati node 19, dan node 19 ini akan turun ke bawah di kiri dari node 23, yang akan tampak seperti gambar pada slide berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi, dengan seperti ini, kita bisa lihat bahwa seluruh node yang ada pada binary search tree ini telah seimbang, yaitu memiliki selisih tinggi antara kanan dan kiri itu tidak lebih dari 1. Jadi maksimal itu 1, yaitu pada node 12 ini. Next. Selanjutnya terdapat coding dan running. Jadi di sini telah terdapat kode program untuk algoritma AVL3 ini, di mana di AVL3 ini kita menggunakan paradigma object oriented programming, atau biasa disingkat OOP, atau dalam bahasa Indonesia yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, artinya di sini kita harus membuat kelas-kelas dan juga objek. Nah, di sini sudah terdapat kelas pertama yaitu tree node, yang mana terdapat 4 atribut di dalamnya, yaitu ada self key, self left, self right, dan juga self big. Sementara itu, terdapat kelas kedua yaitu kelas AVL3, yang mana di dalamnya terdapat beberapa metode. Jadi yang pertama itu ada metode insert node, yang tujuannya itu untuk menambahkan node baru. Jadi kita bisa menambahkan node baru menggunakan metode insert node ini, yang mana terdapat 3 argumen yaitu self, root, dan key. Nah, di dalamnya sini akan dilakukan pengecekan menggunakan percabangan. Nah, di sini dicek jika key-nya itu kurang dari root key, maka akan dilakukan insert node untuk root left, atau akan ditambahkan node untuk root yang kiri, seperti itu. Sementara itu, jika tidak, maka akan dilakukan insert node untuk root right atau root yang kanan. Nah, setelah itu maka akan dilakukan balancing, yang mana di sini akan melihat dari balance faktornya. Di sini dilakukan pengecekan apakah balance faktornya lebih dari 1 atau kurang dari min 1. Sementara itu selanjutnya ada metode kedua, yaitu metode untuk delete node, yang tujuannya itu untuk menghapus node. Jadi kita bisa menghapus node menggunakan metode delete node ini, yang mana di sini kita akan melakukan pengecekan juga menggunakan percabangan, di mana jika key-nya itu kurang dari root key, maka akan dilakukan delete node untuk root left. Jadi akan dihapus untuk node yang kirinya. Sementara itu, jika key-nya lebih besar dari root key, maka akan dilakukan delete node untuk root right atau root yang kanan. Nah, setelah itu akan dilakukan balancing lagi seperti yang ada pada insert node tadi. Jadi akan dibalance setelah dilakukan penghapusan node-nya sehingga menjadi seimbang lagi. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya saya akan meneruskan dari penjelasan rekan saya. Sebelumnya sudah menjelaskan 2 metode. Nah, di sini sudah terdapat untuk metode perform dari rotation. Di sini sudah terdapat def rotate dengan argumen self z. Kemudian untuk height of node-nya di sini dengan argumen self root. Dan untuk balance factor of the node ada def get balance dengan argumen self root. Nah, di sini maksud dari get balance sendiri untuk subtree baik dari root left maupun root right ini memiliki selisih tidak lebih dari 1. Nah, lalu untuk metode selanjutnya terdapat def get min value node dengan argumen self root, dan ada def preorder dengan argumen self root juga. Kemudian selanjutnya terdapat metode def print helper, yang mana terdapat argumen self, kemudian shortcut print, indent, dan less. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan AVL3 itu sendiri. Kemudian lanjut, nah di sini bisa kita lihat terdapat inputan dari array dengan variabel nums. Nah, untuk K sendiri, di sini juga terdapat K, yang mana fungsinya nanti untuk di-delete atau di-delete node untuk selanjutnya. Dan bisa kita lihat di output algoritma AVL ini. Yang sebelumnya dengan K-nya adalah 13, kemudian after deletion, node 13 ini sudah terhapus,
Dan untuk not 9 ini naik ke atas, untuk not di bawahnya menyesuaikan seperti itu. Kemudian lanjut untuk pembahasan analisa waktu algoritma dan efisiensi algoritma. Jika pohon pencarian biner yang berisi not n ini seimbang, penyisipan, penghapusan, dan pengambilan, efisiensi waktunya adalah omega log n waktu. Jika tidak, masing-masing operasi ini bisa memakan waktu omega n yang tidak lebih baik dari pencarian sekuensial melalui linked list. Dan sebuah pohon AVL atau Adelson-Velsky-Landis merupakan binary search tree yang dapat menyeimbangkan diri sendiri, di mana tinggi pohon tersebut itu dapat selalu dibatasi oleh omega log n, di mana n adalah jumlah simpul di dalam pohon AVL tersebut. Seperti itu, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.